Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Perkenalkan, saya atas nama Sydney Afnika Maula dengan NIM 3120055. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan seminar pra-mini research mata kuliah Peradaban Mekah Madinah Klasik yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Taufikur Rahman, MSc. Dimana pada kesempatan kali ini saya mengambil tema yang cukup menarik, yaitu konsep berkah dalam Al-Quran, suatu kajian tafsir tematik. Dimana pada tema ini saya mengambil 3 subtema yang akan dibahas nanti pada mini research, yaitu yang pertama adalah apa dan bagaimana konsep berkah yang dapat dipahami dari ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua yaitu bagaimana sikap manusia pada nilai-nilai yang berbicara mengenai konsep berkah. Dan yang ketiga adalah apa pengaruh dan konsekuensi konsep berkah di kehidupan masyarakat. Konsep berkah yang dapat dipahami dari ayat Al-Quran. Seperti yang kita tahu bahwa Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dengan cara mutawatir. Keasliannya terjaga hingga akhir zaman. Jadi dari awal diturunkan sampai akhir zaman, insya Allah keaslian ayat-ayat Al-Quran itu akan terjaga, tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan. Dalam Al-Quran ini membahas cukup banyak tentang berkah ya, berkah atau barokah. Dimana kata barokah itu adalah jamak dari kata barokah, masdar dari kata barokah, ia berkubarkan barokatan. Setidaknya kurang lebih di Al-Quran itu disebutkan sebanyak 31 kali. Yang pertama yaitu barokah. Ya, kata barokah ini terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Fussilat ayat 10 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa qabaraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam sawa'al lis-sa'ilin, yang artinya adalah dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya, dia memberkahinya dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 masa. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Di sini tadi kan sudah saya sebutkan bahwa membahas mengenai berkah, tapi berkah dengan pilihan katanya adalah barokah ya. Barokah di sini kalau menurut Ibnu Katsir itu artinya adalah bermanfaat bagi manusia. Jadi dapat diartikan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membuat bumi seisinya, baik itu ada lautnya, ada gunungnya, ada pohon, ada tanah yang subur, rumput, semuanya itu memiliki manfaat berguna bagi kehidupan manusia. Jadi manusia hanya perlu untuk menjaganya, mengambil manfaatnya, tidak perlu membuat laut sendiri, tidak perlu membuat gunung sendiri, semuanya sudah dibuatkan oleh Allah agar kita bisa manfaatkannya dengan baik. Kemudian yang selanjutnya ada kata burika. Burika juga itu masih satu asal kata ya, memiliki satu asal kata dari berkah ya, cuman dibentuk menjadi kata burika. Ada di surah An-Naml ayat 8 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, falamma ja'aha nudiya amburika man fin nari wa man haulaha wa subhanallahi rabbil alamin, yang artinya adalah maka tatkala dia tiba di tempat api itu, diserulah dia bahwa telah diberkati orang-orang yang berada di dekat api itu dan orang-orang yang berada di sekitarnya, dan maha suci Allah Tuhan semesta alam. Quran surah An-Naml surah 27 surah ke-27 ayat 8. Arti burika di sini kalau menurut Quraisy Shihab, burika adalah kebajikan yang melimpah, artinya telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala aneka kebajikan bagi siapa yang ada di tempat itu. Kita kembali lagi ke ayat tadi menjelaskan tentang
cerita Nabi Musa ya, Nabi Musa bahwa telah diberkati orang yang berada di sekitar api itu. Jadi yang dinamakan diberkatinya itu, diberkati kebajikan, diberikan kebajikan itu adalah orang-orang yang berada di sekitar api tadi ya. Kemudian yang selanjutnya adalah konsep berkah dalam yang dapat dipahami dari ayat Al-Quran itu di kata tabaraka. Yang terkenal itu di surah Al-Mulk ayat 1 ya, juz 29, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang artinya Maha Suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, tabaraka ini juga masih satu asal kata ya, asal katanya itu dari kata berkah, cuma di sini bentukannya jadi tabaraka. Tabaraka di sini kalau diterjemah artinya adalah Maha Suci Allah, Maha Suci Allah. Jadi dapat diartikan, dapat disimpulkan bahwa tabaraka di sini, berkah di sini, tabaraka yaitu diartikan sebagai suatu kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabaraka. Dalam tafsir Kemenak, ayat ini menjelaskan bahwa Allah adalah penguasa semua kerajaan dunia dan kerajaan akhirat. Dialah menciptakan alam semesta ini beserta segala isinya. Dia pula, Allah pula lah yang mengembangkan, menjaga kelangsungan hidupnya, mengatur, mengurus, menguasai. Semuanya itu Allah yang mengatur ya. Jadi tidak salah kalau tabaraka di sini artinya adalah sebuah sanjungan, sebuah pujian kepada Sang Pencipta, Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang pertama ini ada di kisah Nabi Nuh. Katanya kata yang diberi di sini adalah barokatin. Barokatin itu terdapat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96 dan surah Hud ayat 48. Tapi yang di sini yang saya akan bahas itu Quran surah Hud ayat 48. Ini kisahnya Nabi Nuh. Nabi Nuh yang dengan kapalnya yang besar itu, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qila ya Nuhu bi salamin minna wa barakatin 'alaika wa 'ala umamin mimman ma'ak wa umamun sanumatti'uhum tsumma yamassuhum minna 'adzabun alim. Yang artinya yaitu, Hai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkatan dari kami atasmu dan atas umat-umat yang mukmin dari orang-orang yang bersamamu. Dan ada pula umat-umat yang kami beri kesenangan pada mereka dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih dari kami. Nah, kalau dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan tentang apa yang dikatakan Nuh alaihissalam ketika perahunya berlabuh di Gunung Judi. Allah mengucapkan selamat kepada Nabi Nuh dan orang-orang bersamanya yang mukmin, dan setiap orang-orang mukmin dan keturunannya sampai akhir kiamat. Jadi ayat di sini menjelaskan bahwa Allah mengucapkan selamat kepada Nabi Nuh dan kaumnya beserta keturunan-keturunannya hingga akhir zaman yang telah selamat, yang sudah mau ikut naik ke kapalnya Nabi Nuh sehingga mereka selamat dari azab Allah, yaitu banjir bandang yang sangat besar ya. Seperti apa yang dikatakan Muhammad bin Ka'ab yang berkata bahwa keselamatan ini meliputi setiap orang mukmin laki-laki dan perempuan sampai hari kiamat. Berkata Muhammad bin Ishaq, ketika Allah ingin menghentikan angin topan, Allah mengirim angin di muka bumi, maka menetaplah air dan tertutuplah mata air bumi tersebut dan memenuhi bumi dengan air dan pintu-pintu langit. Jadi di sini intinya adalah barokatin di sini merujuk kepada kisahnya Nabi Nuh, bahwa Allah mengucapkan selamat kepada kaum muslimin yang mau ikut hijrah, mau ikut mendengarkan seruannya Nabi Nuh. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa makna barokatin adalah kenikmatan dan kebaikan yang tetap dan kukuh. Makna dari dalam ayat ini yaitu Allah memberikan keselamatan kepada Nabi Nuh beserta pengikutnya berupa kenikmatan dan kesenangan dalam kehidupannya. Baik, yang kedua yaitu mengenai bagaimana sikap manusia pada nilai-nilai yang berbicara mengenai konsep berkah. Jadi manusia itu pasti mengenal yang namanya duit ya. But it's not about money, about fulus is not. Tapi mengenai setiap hurufnya, duit, D-U-I-T.
doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Terkhususnya orang Islam pasti mengenal istilah ini. Doa, semua yang kita lakukan itu diawali dengan doa, diawali dengan niat. Secara gampangnya saja, kayak misal mau makan, mau belajar, mau masuk kamar mandi, mau bekerja, itu semuanya diawali dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Diawali dengan doa yang baik-baik, diawali dengan niat yang baik-baik. Kemudian selanjutnya yang kita lakukan adalah usaha atau ikhtiar, yaitu berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin terhadap apa yang kita lakukan. Jadi kayak misal bekerja, ya udah kita bekerja semaksimal mungkin, sebisa kemampuan kita. Kalau misal belajar juga, kita belajar matematika, ya udah kita belajar matematika. Niat belajar matematika, ya sudah kita belajarnya matematika misalnya ya. Kemudian terakhir adalah tawakal. Tawakal adalah dimana memasrahkan segala hasil ikhtiar kita, usaha kita kepada Allah. Jadi manusia itu memiliki hak untuk bekerja keras, melakukan segala hal, tapi yang menentukan hasilnya tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana sikap manusia pada nilai-nilai yang berbicara mengenai konsep berkah? Seperti yang kita tahu, manusia terkadang tidak hanya mengharapkan yang namanya hasil yang maksimal ya. Hasil yang maksimal misalnya belajar semalaman pengen supaya ulangannya dapat 100. Gampangnya tentang bekerja deh, bekerja sehari 14 jam berharap digaji lebih tinggi daripada bulan sebelumnya. Terkadang manusia tidak hanya mengharapkan hasil yang maksimal, juga berharap keberkahan terhadap hasil yang nanti akan mereka peroleh. Kemudian untuk mendapatkan yang namanya keberkahan itu ada kuncinya. Kalau ibarat seperti email itu ada passwordnya. Jadi untuk membuka email itu butuh password. Untuk membuka yang namanya keberkahan juga kita butuh password. Password inilah yang akan dilakukan oleh manusia-manusia. Jadi inilah yang disebut sikap manusia terhadap ayat-ayat, terhadap konsep-konsep berkah yang tadi telah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa. Jadi setiap orang yang semakin mengharapkan keberkahan terhadap apa yang dia doakan, apa yang diusahakan, apa yang dia ingin dicapai, itu semakin membuat orang itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan malah menjauhkan dia dari agama, tapi malah mendekatkan dirinya kepada agama, mendekatkan dirinya kepada sang pencipta, sang khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu berpedoman pada Al-Quran. Seperti yang kita tahu, kalau Al-Quran itu adalah sumber keberkahan ya. Membacanya saja walaupun satu ayat itu kebaikan. Coba bayangkan kalau misal sehari hatam satu Quran, itu berapa kebaikan yang telah kita tampung ya. Jadi orang kalau misal sangat berharap yang namanya menambah keberkahan dalam setiap hal yang dia lakukan, dalam setiap apa yang dia perbuat tiap hari, itu akan membuat dia semakin berpedoman pada Al-Quran. Kenapa berpedomannya kepada Al-Quran? Karena Al-Quran adalah sumber ajaran utama agama Islam, sumber hukum utama agama Islam. Jadi semakin berharap keberkahan, semakin orang itu berpegang teguh kepada ajaran utama agama Islam. Selanjutnya yaitu apa pengaruh dan konsekuensi konsep berkah di kehidupan masyarakat. Balik lagi ke konsep tadi, yaitu konsep duit, but it's not about money, tapi kita bahas mengenai U dan I-nya, yaitu usaha ikhtiarnya. Kita ambil contoh di kehidupan zaman sekarang ini, dimana pada era ini yang namanya media sosial itu semakin banyak, semakin marak penggunanya. Ada YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, apalagi itu penggunanya semakin banyak. Dan gak jarang kita menemukan di dalam konten-konten TikTok, konten YouTube, konten Instagram itu mengupload tentang kebaikan yang sengaja diumbar. Kayak misal orang sengaja mengajak belanja pengemis ke dalam minimarket, belanja sepuasnya, tapi dengan syarat si pengemis itu mau di video. Terus ada lagi kayak misal sengaja memberikan nasi kotak padahal cuma satu,
ke pengemis tapi sengaja di video dan sengaja memaksa ke pengemis itu untuk bilang terima kasih, sengaja memaksa si pengemis itu untuk bilang bahwa saya lapar sekali, terima kasih sudah memberikan saya makanan. Tentu saja hal seperti itu mendekati yang namanya ria, di mana ria itu adalah ibadah kita, amalan kita itu nggak cukup untuk dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tapi kita juga pengen supaya amal ibadah kita itu dilihat oleh manusia, supaya manusia itu menganggap oh kita ini adalah orang baik begitu. Jadi yang namanya sengaja mengupload, sengaja memviralkan kebaikan kita itu namanya bisa menutup yang namanya keberkahan. Lalu apa hubungannya dengan konsep berkah dengan kehidupan masyarakat? Seperti yang kita tahu bahwa manusia itu hidup bertandingan dengan manusia lain. Manusia adalah makhluk sosial di mana kita sebagai manusia itu hidup butuh pertolongan dari manusia lain. Lalu balik lagi ke contoh tadi, bayangan saja kalau misal si pengemis itu setelah divideokan dia tidak terima, tetapi dia terpaksa mau divideokan. Lalu berikutnya si pengemis itu nanti mengatakan kepada teman-temannya bahwa orang ini, si A ini telah mentraktir saya, tapi dia sombong. Dia mengatakan dia sengaja memvideokan saya supaya dirinya viral, supaya kebaikannya viral. Itu baru ke pengemis satu ke pengemis lain. Coba kalau misal si pelayan minimarketnya melihat kebaikan orang itu yang divideokan tadi, si pelayan minimarketnya juga menilai oh orang ini adalah orang yang sombong, orang ini adalah orang yang pengen ria, pengen pamer kebaikannya dia di media sosial. Nanti belum lagi pengunjung lain yang melihatnya, oh orang ini sengaja menebarkan kebaikannya, sengaja memvideokan kebaikannya. Lalu yang namanya muamalah atau setiap kegiatan amal ibadah yang tidak didasari dengan niat yang tulus, niat untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi ada unsur niat ria atau sengaja memamerkan, itu tentunya akan berujung yang namanya tidak mendapat keberkahan, malah justru dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa hubungannya dengan kehidupan masyarakat? Tentunya seperti yang sudah saya contohkan tadi, ketika pengemis mulai menggunjingkan perbuatan si pemvideo yang memvideokan tadi, pelayan minimarket mulai membicarakan, pengunjung minimarket juga mulai membicarakan, tentunya kehidupan si pemvideo tadi merasa tidak tenang ya, apalagi itu baru segelintir orang yang membicarakan. Kalau misal orang-orang nanti mulai menggunjingkan si pemvideo tadi bahwa dia itu sengaja memamerkan, lalu kehidupannya dia ke depannya apakah akan tenang? Tentunya tidak akan tenang, dimana dia akan dicap oleh masyarakat dia memiliki kepribadian yang jelek, kepribadian yang maunya dipuji oleh orang lain. Itulah kenapa yang namanya usaha atau ikhtiar itu harus yang pertama didasari dengan niat yang ridho ikhlas lillahi ta'ala, guna mengharapkan keberkahan, bukannya mengharapkan pujian dari orang lain. Yang namanya pujian, kata-kata sanjungan yang datang dari orang lain itu anggap saja seperti bonus. Yang pertama, yang utama, bahwa segala ikhtiar kita, muamalah, ibadah kita, semuanya itu diniatkan, dikhususkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk urusan nanti apakah manusia akan menyanjung kita karena melihat amalannya kita, tapi ini di luar konsep ria ya, di luar konsep pamer. Anggap saja orang lain itu tidak sengaja melihat kebaikan kita, tidak sengaja melihat amal ibadah kita, itu nanti sebagai bonus. Yang utama hanyalah bagaimana amal ibadah kita itu di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana nilainya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada banyak kesalahan, kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.